Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini atau hari ini, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk bersyukur serta minta kekuatan dari Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau izinkan kami Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, lebih dulu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Senin 27 Desember 2021 tertulis di dalam Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua. Beberapa hari ini suasana hidup kita dan suasana persekutuan kita dimeriahkan dengan pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya persekutuan kita, tetapi dunia ini juga digemparkan dengan kelahiran Kristus itu. Kenapa? Karena nyatalah apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika Kristus yang lahir itu disebut Raja Damai dan Pembawa Damai, itu berarti dunia masih dalam kekacauan. Jika dikatakan Kristus yang lahir itu sebagai terang, itu berarti dunia masih dalam kegelapan. Jika masih dikatakan bahwa Kristus yang lahir itu adalah pembawa sukacita dalam dunia ini, itu berarti dunia sedang berduka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita tentang kelahiran Kristus sudah tercium kepada Raja Herodes, di mana dia tersinggung atas informasi tersebut dan segera memerintahkan untuk membunuhnya. Artinya Yusuf dan Maria serta bayi Yesus dalam bahaya. Melalui kejadian ini semakin nyatalah dunia saat itu sedang kacau balau. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bagaimana cara Yusuf dan Maria untuk menghindari dari rencana Herodes tersebut terhadap diri Yesus. Bukan kekuatan, bukan mengandalkan pikirannya, tetapi rencana Herodes itu dibatalkan oleh karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah atas diri Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Apakah kita butuh karya Allah demikian dalam menyelamatkan hidup kita? Yesus telah selamat dari rencana busuk Raja Herodes tersebut, dan Yesus telah menjadi Raja dan Juru Selamat. Artinya, tidak ada yang mampu membatalkan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Artinya, tidak ada kuasa yang bisa membatalkan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita perlu waspada. Karena sampai saat ini
banyak muncul Herodes-Herodes yang begitu licik untuk mengacaukan hidup manusia itu, supaya manusia yang satu dan manusia yang lain tidak berdamai. Manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak saling mengasihi. Demikian juga hubungan antara manusia dengan Allah dikacaukan oleh Herodes masa kini. Siapakah itu? Tentu kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi pribadi kita ini selalu dimanfaatkan dan dipakai oleh Herodes itu, supaya kita malas, supaya kita tidak peduli, supaya kita tidak mengenal Tuhan. Itu bisa kita lihat. Dengan semakin krisisnya hidup manusia di dalam kasih, itu tidak hanya menunjukkan krisis terhadap manusia, tetapi itu menunjukkan krisis terhadap Allah juga. Sadarkah kita bahwa kita adalah bagian daripada korban Herodes masa kini, atau kita menjadi Herodes masa kini? Kita yang menjadi pelakunya, bukan hanya korbannya. Yang kedua, semakin banyak orang yang takut lagi. Semakin banyak orang yang tidak takut untuk melakukan kejahatan. Karena apa? Karena yang tadi, dia hanya melihat kesenangan. Dia hanya melihat sukacita sesaat. Sukacita dunia. Bukan sukacita yang kekal. Jemaat yang terkasih, pada pagi ini kita diajak untuk hidup dan tinggal serta berkarya sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana Yusuf dan Maria taat akan perintah Tuhan sehingga dia terhindar dari persoalan itu, sekalipun dia menghadapi persoalan itu. Dia mendapatkan jalan yang lain ketika dia menghadapi persoalan itu. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Yusuf dan Maria, seperti itulah Tuhan juga memerintah kepada kita. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai proses hidup yang sulit, namun jika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka semuanya akan indah pada waktunya. Maka semuanya akan bisa kita atasi, kita hadapi, dan kita menjadi pemenangnya, seperti yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kita taat kepada Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita mendisiplinkan diri kita di dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yusuf dan Maria, bayi Yesus, menghadapi Herodes bukanlah dengan cara yang konyol, tetapi ketaatan mereka mengetahui strategi yang dipakai oleh Tuhan. Sekalipun Allah menyuruh mereka lari ke Mesir, di mana kita tahu bahwa Mesir itu bukanlah bagian daripada kehidupan Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus, tetapi Tuhan menyuruh mereka tinggal di sana. Kenapa? Apakah Herodes akan berpikir bahwa Yusuf dan Maria tidak akan pergi ke tempat orang yang tidak mengenal Tuhan? Tetapi apa yang kita lihat, sekalipun Mesir menjadi tempat orang yang tidak mengenal Allah, percaya kepada Allah, tetapi mereka nyaman di sana. Itulah rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang dilakukan atau dibangun secara sistematis oleh manusia, tetapi rancangan Tuhan itu ada dalam firman-Nya.
Ketika Anda percaya dengan firman Tuhan, maka Anda mengetahui rancangan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara-saudara hari ini, besok, dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Itu menjadi bagian daripada hidup orang yang percaya. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu Dia selalu melakukannya bersama-sama dengan Roh Kudus. Dia bersama-sama dengan firman-Nya. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, setelah malaikat-malaikat Tuhan menampakkan dirinya, maka nyatalah semua apa yang hendak direncanakan oleh Tuhan. Demikian rancangan Tuhan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 12 itu, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan mendengarkan kita ketika kita memohon, dan kita juga harus mendengarkan jawaban yang diberikan Tuhan atas permohonan kita. Itulah rancangan yang terbaik. Karena itu jemaat yang terkasih, jangan takut bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita, menjaga kita, merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, percayalah, sediakan, berikan tempat bagi Yesus untuk berkarya dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus atas karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini, melalui napas kehidupan, melalui kesehatan, Engkau izinkan kami bangkit dari tidur kami. Dan melalui napas kesehatan ini kami yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Begitu juga Tuhan dengan firman-Mu yang telah kami dengar, lebih meyakinkan kami lagi bahwa Tuhan menyertai hidup kami, bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya, seperti kasih setia-Mu menuntun kehidupan kami hingga pada akhir tahun ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu bagi hidup kami. Dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini. Berkaryalah Engkau Tuhan buat setiap pribadi lepas pribadi rakyat Indonesia ini, terkhusus kepada pemimpin negara kami ini Tuhan, dan seluruh jajarannya yang membantu dia, aparatur sipil negara yang bekerja setiap hari di tengah-tengah pemerintahan kami ini. Kuatkan mereka Tuhan. Terkhusus juga kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati pemimpin gereja-Mu, dalam memimpin gereja-Mu Tuhan, di dalam ketulusan hatinya, di dalam kebijaksanaan daripada Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang jadi di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah karya-Mu Tuhan yang bertumbuh di tengah-tengah gereja-Mu. Pakailah kami Tuhan, para hamba-Mu ini menjadi alat dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP. Terkhusus kami berdoa buat HKBP Surabaya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membimbing, memberkati para hamba-Mu, terkhusus pimpinan gereja-Mu. Biarlah Tuhan segala kekurangan dan kelemahan para hamba-Mu Kau urapi Tuhan, Kau kuatkan, Kau berikan kebijaksanaan. Begitu juga dengan jemaat-Mu semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan berkat-Mu. Itulah yang menjadi pedoman bagi jemaat-Mu Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih kehadapan.
dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bahwa di akhir tahun ini kita harus bersyukur dan penuh sukacita dalam menjalani akhir-akhir hari di tahun ini. Terimalah salam kami dari seluruh Parhalado. Salam sehat. Horas, horas, horas.